Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SH.MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, dan juga yang terhormat untuk teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai jenis dan hapusnya perikatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rafli Hakim dengan NIM 811422656. Saya Ihsanuddin Heristiawan, NIM 81114226995. Nama saya Nicholas Andika Simbolon dengan NIM 81114222675. Nama saya Ibrahim Yahya dengan NIM 811422657. Nama saya Muhammad Haikal Rafi Hamid dengan NIM 811422663. Nama saya Umar Atollah dengan NIM 811422693. Saya Matrifia Nafi dengan NIM 81114222651. Nama saya Muhammad Evan Kurnia, NIM 81114222696. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu macam-macam jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang ditanggungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu. Contoh dari perikatan bersyarat adalah misalnya si Udin berjanji jika Udin akan keluar negeri, ia akan menyewakan rumahnya. Nah, di sini perjanjian sewa menyewa rumah akan lahir atau timbul atau muncul apabila si Udin keluar negeri. Perikatan bersyarat ini diatur dalam pasal 1253 KUH Per sampai dengan pasal 1267 KUH Per. Yang kedua adalah perikatan dengan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Kita bisa ambil contoh, misalnya Evan memesan motor yang baru, misalnya motor Vario ya, yang akan datang dalam 3 bulan ke depan. Nah, sejak awal Evan beli, ia menandatangani perjanjian jual beli tersebut dengan si penjual motor tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam contoh perikatan dengan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam pasal 1268 KUH Per sampai dengan pasal 1271 KUH Per. Selanjutnya ada perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah perikatan yang memberikan pilihan kepada debitur atau kreditor untuk memilih satu dari dua atau lebih kewajiban atas prestasi tersebut. Kemudian ada perikatan tanggung renteng. Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Per sampai dengan pasal 1295 KUH Per. Perikatan tanggung renteng adalah perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu pihak kreditor. Selanjutnya dari jenis perikatan adalah perikatan dibagi dan tidak dibagi. Perikatan dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam pasal 1296 KUH Per sampai dengan pasal 1303 KUH Per. Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan di mana setiap debitur hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Yang kedua ada perikatan dengan ancaman. Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 KUH Per sampai dengan pasal 1312 KUH Per. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Selanjutnya, faktor hapusnya perikatan. Yang pertama, karena pembayaran. Hal ini merujuk pada pasal 1382 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak ataupun seorang pihak ketiga yang bertindak atas nama si berutang dan bertujuan untuk melunasi utangnya si berutang. Yang kedua, karena penawaran pembayaran.
Merujuk pasal 1404 KUH Perdata bahwa jika si berpiutang menolak pembayaran dari si berutang, maka si berutang berhak melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor hapusnya perikatan. Yang pertama, karena pembaruan uang. Merujuk pada pasal 1413 KUH Per, apabila seorang yang berutang membuat perikatan utang baru dengan orang yang berpiutang dengan tujuan menggantikan utang yang lama, maka hal ini disebut sebagai pembaruan objek utang. Dan yang kedua, karena perjumpaan utang, merujuk pada pasal 1425 KUH Per, menerangkan bahwa adanya saling penghapusan utang jika dua orang saling berutang antara satu dan yang lain. Faktor hapusnya perikatan selanjutnya adalah karena pencampuran hutang. Merujuk pada pasal 1436 dan pasal 1437 KUH Per menjelaskan bahwa adanya utang dan piutang berkumpul pada satu orang menimbulkan terjadinya pencampuran utang yang menghapuskan piutang tersebut. Yang selanjutnya karena pembebasan utang. Merujuk pada pasal 1438 sampai dengan 1443 KUH Per menjelaskan bahwa pembebasan suatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Dengan kata lain, si berutang dapat dikatakan bebas dari utangnya jika secara nyata dibebaskan oleh si berpiutang. Faktor hapusnya perikatan selanjutnya adalah karena musnahnya barang. Sebagaimana yang disebutkan atau merujuk pada pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang menjadi objek perikatan musnah atau hilang, maka perikatan akan terhapus apabila memenuhi syarat. Faktor yang selanjutnya adalah karena pembatalan. Merujuk pasal 1446 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum cakap dalam hukum batal demi hukum. Akan tetapi, dalam pasal 1447 KUH Perdata menegaskan bahwa pembatalan perikatan atas alasan tidak cakap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Faktor hapusnya perikatan yang lain adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 KUH Perdata. Lalu, faktor yang lain adalah karena lewatnya waktu. Merujuk pasal 1967 KUH Perdata menjelaskan bahwa untuk dibebaskan dari suatu perikatan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, dapat terhapus karena lewat waktu dengan lewatnya 30 tahun. Selanjutnya ada hapusnya perikatan dengan subrogasi menurut KUH Per. Subrogasi adalah mengganti hak debitur dengan hak orang ketiga yang membayar debitur, baik dengan perjanjian maupun undang-undang. Subrogasi diatur dalam pasal 1400 KUH Per. Terdapat 4 sumber di mana seorang penanggung memperoleh hak subrogasi, diantaranya yaitu yang pertama ada tort atau perbuatan melanggar hukum. Tort adalah tindakan yang melanggar undang-undang eksekutif. Yang kedua ada kontrak atau perjanjian, yang artinya hak dan kewajiban suatu pihak dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Yang ketiga ada law atau undang-undang, yang artinya di mana jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung dapat menuntut ganti rugi atau ganti rugi kepada polisi. Dan yang keempat ada subject matter of insurance atau pokok pertanggungan, yang artinya di mana bila ganti rugi dianggap sebagai ganti rugi total atas kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi secara penuh. Dan kemudian ada hapusnya perikatan subrogasi diatur dalam buku 3 KUH Per mulai pasal 1400 sampai pasal 1403. Selanjutnya, contoh gambaran kasus sederhana. Semisalnya, A memiliki hutang kepada B sebesar 10 juta rupiah dan kemudian A membayar utang tersebut kepada B. Namun, A sebenarnya tidak memiliki kewajiban membayar hutang tersebut karena hutang tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab perusahaan tempat A bekerja. Dalam hal ini, perusahaan tempat A bekerja dapat melakukan subrogasi, yaitu mengambil alih hak dan kewajiban A dalam membayar hutang tersebut dan menggantikan A sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga, dengan proses subrogasi tersebut, perikatan antara A dan B dalam hal pembayaran hutang tersebut dapat dihapuskan karena kewajiban tersebut telah dialihkan kepada perusahaan tempat A bekerja.
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.